Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas putaran gerd anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Tentunya kembali lagi ya teman-teman, kita ngobrol-ngobrol santai. Kebetulan di malam minggu ya teman-teman, Bangka ada waktu. Mohon maaf teman-teman, Bangka lama tidak upload karena ya sibukan Bangka juga, terus fokus juga Bangka kemarin olahraga teman-teman, olahraga yang secara konsisten agar menyesuaikan lagi tubuh Bangka yang dulunya lemah ya gitu teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang udah berangsur-angsur kembali lagi menemukanlah kesembuhan gitu teman-teman. Alhamdulillah sekali bisa melakukan aktivitas, berbagai aktivitas yang dulu Bangka takutkan, yang Bangka pikirkan serem sekali gitu teman-teman, ternyata tidak seperti yang Bangka pikirkan teman-teman, tidak akan terjadi apa-apa gitu loh. Buat teman-teman yang lagi menderita atau lagi mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis, tetap bersabar teman-teman, pasti kesembuhan teman-teman akan ada gitu teman-teman, asalkan teman-teman rutin menjaga 3P-nya. Kadang kan banyak teman-teman yang bertanya atau yang komentar, Bangka udah jaga 3P-nya kok tapi tetap kelingan, Bangka udah jaga pola makannya kok mual muntah lemes gitu teman-teman. Itu kalau menurut Bangka gitu, kalau kita awal-awal fase fase penyembuhan gitu teman-teman, itu wajar, hal seperti itu wajar sekali gitu teman-teman. Apalagi teman-teman lagi terkena atau lagi parah-parahnya, hal yang buat kita tidak nyaman, buat kita tidak karu-karuan rasanya gitu teman-teman, itu hal wajar gitu, karena selama ini kan kita mengalami gerd anxiety psikomatis itu bukan kayak demam atau minum obat besoknya sembuh gitu, kita tuh butuh proses gitu teman-teman. Jadi sesuatu yang teman-teman rasakan itu hal yang wajar gitu teman-teman. Kenapa kok udah menjaga ininya tetap bisa mengalami kelingan, bisa mengalami semboyangan, bisa mengalami mata blur, telinga mendenging, puyeng, kelingan, pokoknya itu semua itu 1100 macam sensasi itu pasti teman-teman rasakan gitu. Apalagi Bangka juga mulai beraktivitas, mulai rutin olahraga gitu, nge-gym gitu teman-teman. Tuh awal-awal nge-gym takut juga, nanti takut tiba-tiba misal sesak napas gimana, ternyata enggak juga teman-teman. Ya awalnya kalau kita push, kita paksakan untuk nge-push beban gitu teman-teman. Sebenarnya kalau dulu kita belum normal, belum terbiasa gitu teman-teman, wajar itu nanti ada rasa kelingan, ada rasa gemetar, itu wajar teman-teman, itu bentuk respon tubuh kita. Tapi kalau kita lakukan berulang-ulang gitu teman-teman, kita latih terus, itu mah justru nanti kita tetap menjadi kuat gitu teman-teman. Jadi di sini yang berpengaruh peran penting itu pemikiran kita saja gitu teman-teman, yang seolah-olah pemikiran kita itu membuat kita jangan melakukan sesuatu yang dulu yang kita lakukan gitu teman-teman. Ya karena apa ya, wajar dulu lambung kita nggak normal, terus terjadilah saraf-saraf kita yang tegang karena juga stres, ini penyakit apa nggak sembuh-sembuh, sampai kita datang ke berbagai dokter katanya nggak apa-apa tapi kok rasanya 1001 sensasi gitu teman-teman. Itu yang bikin kita bingung, ini tuh sebenarnya sakit apa gitu, kita bingung, stres tanpa sadari gitu, pemikiran terus berputar-putar, terus kalau kita stres asam lambung naik nanti akan menyebabkan panik nanti pikiran kemana-mana, jadi muter gitu terus teman-teman. Itu yang Bangga rasakan itu. Emang di sini faktor untuk kita sembuh itu sebenarnya pemikiran teman-teman, tapi pemikiran itu memang agak susah, butuh proses, butuh waktu gitu teman-teman. Tapi tenang saja teman-teman, kalau teman-teman melakukan aktivitas yang teman-teman rasa suka, yang teman-teman yakini gitu teman-teman, kita harus yakin gitu. Oke, mau keluar naik motor gitu, kita harus yakin, fokus gitu teman-teman. Kadang kan dulu kan wah naik motor takut nanti kalau jatuh gimana, nggak fokus gimana, kita selalu berpikiran sebelum melakukan, kita udah berpikir overthinking gitu teman-teman. Itu yang bikin kita malah tidak kunjung sembuh, nggak bisa ngapa-ngapain, kerjanya nggak bisa gitu. Dulu makanya seperti itu juga, berpikir seperti wah nggak bisa kerja ini, kayaknya seperti ini akan selama-lamanya seperti ini. Tapi kenyataannya nggak yang apa yang kita pikirkan tuh nggak terjadi teman-teman.
kunci dari get anxiety psikomatis sebenarnya itu pemikiran kita saja. Terus kadang pemikiran gini susah loh bang, kalau emang betul nanti kalau lambung teman-teman sudah sembuh, sudah normal, sudah enakan gitu teman-teman, nanti kan sensasi itu bukan kayak seperti dulu tiap hari rasa kelingan, mungkin bisa seminggu sekali kumat, sebulan sekali ada gitu saat kita capek. Dia waktu-waktu tertentu gitu, bukan seperti waktu dulu pertama kita parah-parahnya gitu teman, tiap hari kita sendawa, kita ini nanti berpikir macam-macam. Pokoknya kita malah justru kalau kita melakukan kesibukan kita dengan melakukan aktivitas itu malah gak kepikiran kita tentang penyakit gitu teman-teman. Itulah anehnya get anxiety psikomatis gitu teman. Ini sebenarnya manipulasi pikiran kita, pikiran bawah alam sadar kita. Cara mengatasinya gimana? Ya kita harus kasih gimana aspirasi atau motivasi lah ya ke pemikiran kita gitu. Gimana ini nggak akan apa-apa nih nanti kalau saya keluar ke sana naik motor atau kita bertemu sama orang lain itu nggak akan terjadi apa-apa. Itu rasa takut itu karena pemikiran kita sebelumnya gitu teman-teman. Ya wajar saja ya teman-teman. Kenapa kita bisa mengalami seperti itu ya karena emang 1001 sensasinya itu sangat menakutkan gitu ya teman-teman. Itu Bangkara sangat sendiri. Jadi maklum buat teman-teman yang lagi parah-parahnya ya, pokoknya menjaga 3P-nya gitu teman-teman. Jangan lupa olahraganya, R-nya, religiusnya ya kita serahkan diri kepada Allah gitu teman, untuk beri kesembuhan gitu. Jadi kita bisa memulihkan lagi ekonomi kita, bisa fight lagi gitu kan. Bayangkanlah ada istri kita, keluarga kita yang masa harus ngawat kita di rumah terus, kita jenuh juga lama-lama gitu teman-teman. Kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi yang bisa menyembuhkan gitu kan teman-teman. Intinya itu kembali ke diri kita masing-masing teman. Mungkin cukup sekian pembahasan video kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, ada yang sensasi yang teman-teman rasakan, cara mengatasinya gimana, itu bisa komen nanti. Insya Allah mungkin dengan Bangka bales itu kan, jujur aja dulu waktu Bangka gitu kalau ada orang yang bales, oh rasanya kelingan gini, nah terus dibales itu bikin hati kita tenang gitu kan. Nah itu sebenarnya itu nggak apa-apa, cuma respon tubuh kita gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal-hal 1001 macam itu wajar, itulah namanya get anxiety psikomatis. Apakah itu akan selama-lamanya seperti itu? Iya, selamanya seperti itu istilahnya, tapi di waktu-waktu tertentu gitu, waktu kita capek, lagi stres, lagi masalah lapar, itu loh istilahnya gitu teman-teman, belum makan, pasti lemas lah kalau kita kurang tidur, kelingan gitu teman-teman. Itu hal yang wajar gitu teman-teman. Ya caranya istirahat, nanti kembali lagi gitu teman-teman. Sebenarnya itu simpel sekali gitu teman-teman ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu support channel Bangka. Semoga diberi kesembuhan dan diberi rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin.